Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik ya, dan langsung saja kita hadirkan program acara Bincang Budaya Kepemimpinan Bugis Makassar bersama rekan Melani Ahmad langsung live dari Barakaka Rigalesong. Halo, Assalamualaikum rekan Melani Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Yuni di studio, Deng Baji. Baik, silakan. Silakan rekan Melani Ahmad lanjutkan program acara Bincang Budaya. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini, sahabat budaya dimanapun Anda berada, Bincang Budaya Pro 4 RRI Makassar, kami hadirkan langsung dari lokasi Barakaka Rigalesong, yang mana semua orang di Sulawesi Selatan tentunya sudah mengenal tempat ini sebagai salah satu pusat, bisa dikatakan pusat kebudayaan ya, karena inisiator atau founder dari Barakaka ini yaitu Prof. Aminuddin Saleh Karaeng Patoto, ini dikenal juga sebagai budayawan. Walaupun pada dasarnya keilmuan Prof ini adalah Profesor Hukum Agraria dan juga Hukum Adat dari Universitas Hasanuddin. Nah, saya saat ini untuk Bincang Budaya kita akan berbicara tentang kepemimpinan Bugis Makassar. Saya menyapa dulu dengan Prof ini, Prof. Aminuddin. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Baik. Pendengar ya. Pendengar dan juga pemirsa karena juga, acara ini live di Facebook dari Pro 4 RRI Makassar, Prof. Alhamdulillah. Juga live di YouTube RRI Makassar. Kemudian live juga di terestrial kami di frekuensi dari Pro 4 yaitu 92,5 FM. Iya. Baik, Prof, selaku Profesor Hukum Agraria, juga Hukum Adat, kemudian juga inisiator, founder dari Barakaka Rigalesong, kemudian juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Ketua Senat di Fakultas Hukum Unhas, pernah bekerja juga di Forum Silaturahmi, bahkan sampai sekarang ya Prof ya, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Kemudian juga Ketua Dewan Pakar di Majelis Pemangku Adat Nusantara atau MAPAN, Ketua Dewan Pakar juga untuk Persatuan Masyarakat Takalar. Nah, banyak sekali aktivitasnya Prof, tapi tidak bergeser dari budaya, Prof ya. Nah, di awal perbincangan kita ini tentang kepemimpinan Bugis Makassar, gaya kepemimpinan seperti apa yang Prof lihat saat ini bisa kita lihat ya, masih bisa kita kenali khususnya di wilayah Sulawesi Selatan ini, Prof. Ya baik, terima kasih. Saya senang sekali dapat kunjungan dari anak-anakku semua ya dari RRI Makassar. Jadi sebetulnya begini, orang Makassar, orang Bugis itu punya filosofi kepemimpinan tersendiri. Itu dalam bahasa Makassar dikenal dengan apakah sulapa. Di Bugis itu namanya sulapa apae. Ya. Ini ada dua pola kepemimpinan yang sangat esensial dan menurut teman-teman saya, menurut tempat-tempat yang saya pernah ceramah mengenai ini, mereka sepakat bahkan mereka katakan ada baiknya kalau pola kepemimpinan orang Bugis, orang Makassar ini diangkat sebagai pola kepemimpinan nasional. Itu membanggakan ya. Iya. Itu kenapa? Ialah karena memang itu sangat relevan dengan keadaan masa kini. Sangat-sangat relevan. Dan itu diyakini bahwa itu adalah suatu kebenaran. Ya. Kalau kita perhatikan coba kita lihat saja pada setiap acara ritual, ada perkawinan, sunatan atau acara ritual adat dan sebagainya, itu selalu dihiasi dengan bentuk wala suji dan sebagainya. Kalau orangnya ditanya itu, pemilik pesta itu ditanya apa makna dari itu, belum tentu mereka bisa menjelaskan apa sebetulnya. Tetapi padahal hakikat dari itu adalah kepemimpinan. Nilai esensial dari seorang manusia ada di apakah sulapa, ada di dalam sulapa apae.
apakah sulapa atau sulapa apa dalam bahasa Bugis ya, Prof ya? Itu simbolnya seperti apa, Prof? Ini kayaknya ada Prof pegang ini. Seperti ini. Simbolnya seperti Iya. ini. Ini yang saya katakan tadi, pada setiap ritual adat atau perkawinan atau sunatan atau ritual apapun juga, ini selalu hadir. Itulah yang dalam bentuk wala suji ya. Wala suji itu masyarakat mengenalnya sebagai apa ya? Anyaman. Anyaman. Anyaman bambu. Iya. Anyaman bambu yang kita lihat ini yang seperti ini bentuknya, di dalamnya ini kalau kita teliti di tengah-tengah ini itu adalah huruf sah, huruf aksara lontara sah. Ya. Kenapa sah? Ialah sah itu hukum yang tertinggi bagi orang Makassar, bagi orang Bugis adalah siri. Siri itu dari akar kata dari huruf sah itu. Kenapa? Kalau orang Bugis, orang Makassar tidak punya siri, maka sebetulnya itu setara dengan binatang. Jadi ini harkat dan martabat seorang Bugis, seorang Makassar itu ada di dalam anyaman bambu ini. Itu juga menjadi pola kepemimpinan. Pola kepemimpinan, kenapa? Apakah sulapa? Ini kalau kita lihat gambar ini ada 4 segi sama sisi. Iya. Apa isinya itu? Isinya adalah keberanian. Itu harus dimiliki. Seorang pemimpin harus berani. Iya. Kejujuran. Pemimpin itu harus jujur. Kecerdasan. Ya. Apalagi? Kecerdasan. Kekayaan, kaya. Seorang pemimpin harus kaya. Ini yang terakhir ini saya mau kasih contoh. Walaupun ini sebetulnya ini tidak ada yang nomor 1 apa. Ini sesuatu yang kumulatif. Artinya 4 unsur ini harus dimiliki secara bersama-sama. Tetapi tergantung dari zaman. Kalau zaman dulu yang pertama itu kan keberanian. Pada waktu penjajahan Belanda itu yang utama itu adalah keberanian. Tetapi harus ditopang dengan kecerdasan, harus ditopang dengan kejujuran, dan harus ditopang dengan perasaan kaya ya, kekayaan. Jadi kekayaan di sini bukan kekayaan materi, tapi Bukan kekayaan materi saja ya. bukan hanya kekayaan materi. Bukan hanya kekayaan materi, tetapi saya kasih contoh misalnya. Ini salah seorang pahlawan yang kami idolakan di Galesong. Ini kita berada di Galesong ya, jadi harus tahu Galesong ya. Ini ada Karang Galesong itu kaya dia. Ini kalau kita zaman dulu apa kekayaannya ada di Galesong. Tetapi bagaimana mungkin mampu untuk mengerahkan ribuan pasukan ke Pulau Jawa untuk melanjutkan perjuangan. Kalau tidak kaya, itu harus punya ransum ya. Ini membiayai air minum saja berapa banyak ya. Beras, garam, ikan dan sebagainya itu untuk dia harus kaya. Kenapa dia bisa kaya? Karena dia terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena dia jujur. Jadi suatu akumulasi dari 4 sifat itu yang dimiliki itu sehingga ini selalu saya katakan istilahkan bahwa ini 4 unsur ini adalah unsur yang suci semua. Cerdas itu unsur suci, berani itu suci, kaya itu suci. Yang 4 itu ya. Dan ini hanya bergaul kalau keempat-empatnya ada. Tidak bisa orang cerdas kalau tidak jujur. Tidak bisa kaya kalau tidak jujur. Demikian seterusnya saling melengkapi itu. Dan itulah pola kepemimpinan orang Makassar, orang Bugis. Dan itu berakar pada siri atau sa tadi itu ya? Berakar dari siri, berakar dari huruf sa itu sebagai huruf yang menjadi simbol yang luar biasa ya. Bukan hanya siri ya, tapi sipakatau, sipakalabiri, sipakainga. Unsur-unsur yang bagus itu ada di dalam huruf sa. Oke. Jadi tidak mengherankan kalau simbol ini diimplementasikan pada wala suji tadi dan hampir setiap acara
budaya, cara pernikahan, sunatan dan seterusnya itu ada itu selalu Prof ya? Selalu harus ada. Katakanlah misalnya sunatan. Di sunat itu kan seperti bagian dari ritual untuk mencapai umur kedewasaan. Iya. Mestinya itu kan selalu ditanamkan untuk orang menjadi dewasa itu harus memiliki 4 unsur yang ada di dalam kepemimpinan. Perkawinan seperti itu, membina keluarga itu, memulai dari keluarga yang bagus itu, mestinya dibekali dengan 4 unsur yang ada di dalam Appaka Sulapa. Jadi itu hakikatnya ya. Hakikatnya yang seharusnya disampaikan kepada anak-anak yang disunat, anak-anak yang akan dikawinkan, anak-anak yang hatam Al-Quran dan sebagainya. Itu penekanan sehingga kehadiran Walasuji ini sepertinya wajib hadir pada setiap acara. Dan wajib juga dipahami filosofinya oleh masyarakat yang menggunakan itu Prof ya? Wajib dipahami, makanya saya senang ini RRI datang ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjelaskan ini karena ini sangat sejalan dengan ajaran agama. Ya. Sangat sejalan dengan ajaran agama dan ini kita saling membantu ya untuk menyebarluaskan hal-hal yang baik seperti ini. Baik, konsep dari sa atau huruf awal dari berbagai macam filosofi yang baik ya dalam kehidupan budaya di Sulawesi Selatan ini tentunya seharusnya bisa diimplementasikan dan bisa menjadi karakter bagi pemimpin yang ada saat ini ataupun yang sudah lewat kemarin ya Prof ya? Seharusnya, bahkan saya pikir wajib ya. Ini kalau salah satu dari 4 unsur ini tidak dimiliki, dia bukan manusia Appa Sulapa ya. Artinya karena seorang pemimpin itu harus wajib manusia Appa Sulapa. Artinya bukan karena badannya 4 persegi ya, tetapi memiliki 4 karakter yang tidak boleh tidak. Karena kalau salah satu saja yang tidak ada itu kepemimpinan beliau itu diragukan. Baik, karakternya kita sudah dapatkan dan akarnya juga sudah kita dapatkan ini Prof. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Siapa kira-kira tokoh-tokoh dari Bugis ataupun Makassar ya yang memiliki gaya kepemimpinan panutan yang masih bisa kita contoh sampai sekarang. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Baturate mak ribulang, mak rencong rencong, mak rencong rencong, maku tak nanti bintoing, apakah nanayat dendang bale, ilong koja, dendang ada tumba, para mata bengkona. Unsur naji malongko, marencon rencong, marencon rencong, kila naman lapang lino, bosisa rona ya gendang bawe, awalian tongko pangking, oe gendang ada tumbang, oe para mata bengkona. Baturate mak ribulang, mak rencong rencong, mak rencong rencong, maku tak nanti bintoeng, apakah nanayat dendang bawe, ilong koja kosalang, oe dendang ada tumba, oe para mata bengkona.
cabe Sandro. Maksud kedatangan kita ke sini? Begini Sandro, mau kak diisi badanku dengan ajian ilmu kebal. Ilmu kebal? Mau ku apa dengan ilmu kebal? Anu Sandro, ini sekarang lagi musim corona. Mau kak pakai ki supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya? Tunggu. Cincin bancana ku bancana. Tanah saya pangisian aku malam-malam dah. Ambil ini. Apa ini Sandro? Sudah ambil saja. Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya? Kau kebal. Bukan di sini tempatnya lah kutu. Sana, vaksin. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik, masih menemani Anda sahabat budaya di Bincang Budaya Pro 4 RRI Makassar, dan kita lanjut lagi nih Prof. Tadi tokoh-tokoh Bugis Makassar yang sampai saat ini masih bisa kita lihat, kita contoh nilai-nilai karakter kepemimpinan mereka. Baik, pertama Nenek Malomo. Nenek Malomo itu seorang tokoh di daerah Sidrap sana ya. Sidrapang itu seorang pabicara, seorang hakim. Kemudian satu ketika itu cucunya itu mendapat suatu bajak ya. Bajak yang sudah lapuk, dia ambil itu dia bawa ke rumahnya. Dan pada saat itu panen padi itu terganggu. Dan dia terka bahwa ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan oleh kaula. Akhirnya terbukti bahwa cucunya itu mengambil itu bajak sawah ya. Iya. Kemudian dia jatuhi hukuman. Diprotes oleh kaula warga di situ, kenapa itu Nenek Malomo menghukum cucunya, padahal dia cucu kesayangan dan itu bukan pelanggaran yang besar sebetulnya. Dan prinsip Nenek Malomo, adat itu, hukum itu tidak memandang anak, tidak memandang cucu. Siapapun juga yang bersalah wajib dihukum. Itu suatu pendirian yang tegas luar biasa ya. Siapa yang mau hukum cucunya kita ini? Yang kedua, tadi Baharudin Lopa, Profesor Baharudin Lopa. Saya muridnya. Satu ketika saya ikut kuliah beliau kan merokok itu. Dan rupanya beliau itu tidak sadar setelah dia merokok, korek itu dia masukkan di kantongnya, itu biasa. Dan dia bawa ke Jakarta, pada waktu itu tugas di Jakarta. Sampai di Jakarta itu dia telepon itu Prof Askin, weh ternyata ada korek di dalam kantong saya dan itu bukan saya, bukan punya saya. Bagaimana caranya untuk mengembalikan? Coba, biaya untuk interlokal pada waktu itu jauh lebih besar, biaya untuk mengirim korek itu kembali kepada pemiliknya itu jauh lebih besar dari harga korek itu sendiri. Tetapi beliau kembalikan. Ini luar biasa ya, itu saya alami sendiri. Yang ketiga adalah Jenderal Yusuf. Jenderal Yusuf itu luar biasa, itu idola kita ya, idola kita terutama yang dari Sulawesi ini. Coba, satu ketika dibawakan ke Piting beliau kan orang Bone dan orang tahu bahwa itu kesukaan beliau sekeluarga itu ke Piting. Dibawa ke Piting dan dia bertanya, ini ke Piting siapa yang bawa ini? Ini dengan senang hati, oh ini beliau senang, adalah kepiting dibawakan. Dan diusut itu. Saya mau ketemu itu yang bawa kepiting itu. Harapannya ini yang bawa kepiting ini akan diberi penghargaan karena membawakan hadiah kepiting. Dan di situ dia caci itu ya, dia maki itu yang bawa kepiting. Kamu mau sogo apa? Itu semua yang patut kita tiru. Dan yang keempat ini karena kebetulan kita ini ada di Galesong ya. Iya. Tentu saja yang menjadi idola kita adalah Kareng Galesong. Namanya Imanin Rory dan Tojeng Kareng Galesong. Itu Kareng Galesong yang keempat.
Dia itu tidak setuju dengan perjanjian Bungaya. Dia bilang itu omong kosong, itu mengajaknya, dan saya akan melanjutkan perjuangan ke tanah Jawa karena untuk melanjutkan. Jadi pada waktu itu dia kan anak dari Sombaya, anak dari Sultan Hasanuddin. Dia minta izin, Yang Mulia, saya tidak setuju dengan perjanjian Bungaya dan saya akan melanjutkan perjuangan. Begitu selesai pamit itu turun dari tangga, ditanya. Dan yang bertanya itu ternyata mata-mata Belanda. Mau kemana kamu, Pasok? Lake Komai. Dan dia katakan, saya mau melanjutkan perjuangan melalui Marege. Saya mau galang di sana orang-orang untuk melakukan pemberontakan. Ternyata mata-mata ini langsung melapor kepada Spelman, Gubernur Jenderal pada waktu itu. Dan Spelman perintahkan tutup jalan ke Marege. Karena ini Imanindori, ini Karanggalesong akan menggalang kekuatan dari sana. Apa yang terjadi? Setelah ditutup jalanan ke Marege, ini Karanggalesong ini keluar pergi ke Pulau Jawa lewat jalan lain yang tidak ditutup. Karena kosong jalan lain. Itu kayak jalan tol ini. Dan dari situ dia katakan bahwa ternyata saya lebih pintar, seandainya bisa bicara, ternyata Karanggalesong itu lebih pintar dari orang Belanda. Dan di situ dia katakan bahwa dia itu berani, ya, berani tetapi disertai dengan kecerdasan. Dia cerdas dia akali itu mata Belanda, dia akali Belanda sehingga langsung ini. Kemudian wafat di Malang, Jawa Timur, di Desa Ngantang. Di kuburannya 4 persegi, persis ini kuburannya itu. Biasanya kan kuburan lain itu memanjang kayak meja ini, memanjang kayak ini. Ini 4 persegi seperti ini. Dan anak saya yang sekolah di Malang pada waktu itu bertanya, kenapa seperti itu kuburannya? Dan saya katakan, inilah Burakne Appa Kasulapa. Inilah laki-laki yang 4 persegi. Dan itulah sebabnya maka saya berusaha untuk mengkaji itu sebetulnya apa itu Appa Kasulapa. Saya bertanya, saya membaca buku dan saya buatlah ini pin. Ini saya buat logo dari Yayasan Aminuddin Saleh ini, Appa Sulapa ini. Ini saya dijadikan. Saya khawatir kalau saya tidak cepat untuk menjadikan haki ini, mungkin bangsa tetangga akan ambil sebagai hak kekayaan intelektualnya. Jadi saya cepat-cepat saya harus bikin ini seperti itu. Itu 4 idola, tentu banyak idola yang lain yang dari Sulawesi Selatan ini yang mestinya menjadi panutan buat kita ya, karena sudah jarang yang punya integritas seperti itu. Oke. Kalau sekarang diistilahkan integritas, tapi kalau dulu mungkin diistilahkan dengan siri yang berakar dari huruf sa tadi ya, Prof ya? Iya, persis. Oke. Prof, kalau dilihat-lihat ini seperti cerita tadi ya, bagaimana Karanggalesong itu memilih untuk keluar dari Makassar, tidak melakukan pemberontakan dalam. Ini sedikit saja nih, Prof. Apakah ini juga contoh bagi mereka yang mungkin nantinya akan berada pada ya taruhlah pemilu raya untuk level pedesaan ya, atau pemilu 2024 nanti harus ada keikhlasan gitu, Prof. Kalau memang tidak bisa menjadi pemimpin di situ, mungkin bisa bergeser ke tempat lain atau tanpa melakukan hal-hal yang dalam tanda petik membahayakan sekitar. Betul. Jadi jangan dijadikan, ini saya ingat pesan bapak saya, Karesale, empoang kami nama beri yamintun empoya. Kedudukan yang termulia itu yang diduduki. Jadi tidak harus bahwa kita mau menjadi kepala desa, mau menjadi bupati, mau menjadi gubernur, dan seperti itulah yang tujuan akhir. Sebetulnya masih banyak jabatan ataupun kedudukan yang mestinya bisa diamalkan untuk kepentingan untuk mau mengabdi ya. Bukan salah satunya itu, sehingga jangan sampai terjadi bahwa sudah all out di situ, sudah mengorbankan segala-galanya, harta dan sebagainya untuk kedudukan yang seperti ini. Karanggalesong itu meninggalkan zona nyaman. Dia itu anak Somba ya. Kenikmatan apa yang dia tidak miliki? Ya, dia Karaeng ya, Karaeng di Galesong, tapi dia pergi untuk melanjutkan, untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Jadi itu mestinya jadi pola ya, jadi kita harus ikuti seperti itu.
Dengar-dengar ini Prof sempat membuat apa fakta integritas ya untuk pemilu raya ini di level Oh, di Galesong level ini. kecil, ini Iya. kan kampung ini. Saya ini kepala kampung di sini. Jadi waktu pemilihan kepala desa di sini, kami kumpulkan itu. Saya kumpulkan anak-anak ibu, kumpulkan sini. Ayo kumpul di sini semua. Dan bersama-sama dengan Pak Sekda Takalar pada waktu itu, Pak Hasbi Bantang itu, kita buat itu. Mereka bikin fakta integritas di sini. Siap menang, ikhlas kalah. Karena saya khawatir jangan sampai memperebutkan kepala desa ini setelah selesai itu mereka tidak baku ngomong lah atau macam-macam yang bisa terjadi. Saya katakan kita buat fakta integritas. Semua bicara. Semua calon, ada 7 calon pada waktu itu. Semua bicara bahwa siap menang, ikhlas kalah. Dan saya rekam melalui podcast. Dan kalau dia macam-macam itu kan ada buktinya. Ada jejak digital. Prof, Ada ya? jejak Iya. digitalnya bahwa, weh jangan. Dan alhamdulillah sekarang aman-aman Oke, saja. Prof, berat nggak untuk mensosialisasikan filosofi dari apa Kak Sulapa ini? Dan mungkin nanti dijelaskan karena dalam logo ini, dalam pin ini ada tiga irisan Ya, bambu ya. iya. Dan kemudian selain itu sanya itu siri ya. Ada tadi sempat Prof sampaikan ada 2 malu di situ. Iya. Malu berbuat maupun malu tidak berbuat ya. Iya. Kita akan simak selengkapnya setelah yang berikut ini Prof. Oke. Mangko mamoma bella ni amari se
Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa, Kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama, Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Baik, kita masih bersama dalam Nusantara Siang untuk sesi Bincang Budaya Pro 4 RRI Makassar. Dan saya juga masih bersama dengan Prof. Aminuddin Saleh. Prof, kita lanjut lagi nih perbincangan kita tentang filosofi dari apakah sulapa ini. Dan dengar-dengar sudah didaftarkan hak kekayaan intelektual ya Prof ya? Jadi ini sudah punya hak atas kekayaan itu, hak ya. Iya. Saya daftarkan, itu yang saya tadi katakan bahwa ada kekhawatiran bahwa ini akan didaftarkan hakinya oleh negara tetangga ya. Padahal ini punya asli kita di sini. Jadi kalau kita lihat ini huruf sah ya di tengah ini ya. Kemudian itu ada anyaman bambu 3, 1, 2, 3 ini itu juga punya makna bahwa di dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, di dalam menegakkan siri itu kita tentu selalu harus berupaya ya, berupaya kemudian bekerja dan yang terakhir itu bertawakal ya. Jadi selalu disandarkan kepada kehendak Allah. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan itu usaha keras, bekerja keras, sambil itu pada akhirnya kita serahkan semua keputusan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini juga diimplementasikan di lokasi Bala Barakah ini ya, Prof ya? Insya Allah. Berdampingan antara Bala dengan masjid. Jadi di sini ini sengaja kami buat ini. Jadi ada kearifan lokal, ukiran-ukiran pesan leluhur. Kemudian itu ada masjid di sampingnya, itu selalu ada keseimbangan. Jadi dalam memperbaiki bangsa ini menurut pendapat kami sekeluarga ya, bahwa untuk menuju keadaan yang lebih baik dari bangsa ini, itu harus bekerja yang baik, bekerja secara harmonis antara pemuka adat bersama-sama dengan pemuka agama. Jadi kalau ada seperti sunatan massal kemarin itu, karena di tempat ini kurang steril. Kami khawatir di halaman ini kurang steril, kemudian di atas rumah itu kurang praktis karena ini anak-anak habis disunat mestinya jalan padahal harus lewat tangga. Jadi kami putuskan di masjid. Kami konsultasi dulu dengan ustaz. Ustaz, apakah sunatan ini boleh dilakukan di masjid? Dan ustaz katakan boleh dilakukan, tetapi ada adabnya ya untuk masuk masjid itu. Karena masjid itu adalah barang yang suci, yang masuk itu adalah orang-orang yang suci. Jangan sampai ada kotoran-kotoran. Jadi mohon maaf kalau ibu-ibu atau anak-anak perempuan yang lagi haid jangan masuk. Selalu seperti itu. Jadi di Barakah ini ada Masjid Al-Amin ini selalu kami tanamkan keseimbangan antara adat dan ajaran agama. Jadi selalu kami harmoniskan itu. Diharmoniskan bukan dipertentangkan karena tidak dipertentangkan. Antara budaya dan agama itu berjalan beriringan, Prof ya. Jangan sampai dipertentangkan, tidak boleh. Karena adat itu sebetulnya itu saya sudah berguru juga dengan para ustaz, para guru besar agama ya, dan dia katakan adat, budaya dan agama itu sejalan. Baik. Filosofi dari apakah sulapa ini, Prof? Kalau kita anak-anak zaman ketika saya masih SMA dulu, Prof ya. Kalau tanya, kenapa ada begini di ini? Apa kalau orang kawin itu ada apa namanya? Baruga-baruga gitu, Prof? Iya, memang itu harus ada gitu.
diharapkan nantinya bukan jawaban itu lagi yang diberikan Bukan ya. jawaban itu lagi. Tapi sudah tahu filosofinya. Sudah nih. tahu filosofinya. Ini kewajiban dari kita ya, termasuk RRI ya. Iya. Kewajiban dari kita untuk menyebarluaskan ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai terjadi bahwa itu hanya sebagai aksesori. Kalau ada perkawinan, ada ritual, ada apa, itu hanya aksesori saja. Padahal itu syarat makna filosofis. Syarat makna filosofis, karena kalau anak-anak yang meningkat remaja atau pemuda yang kawin, menikah, itu kan mestinya dia dalami itu. Jadi tidak sembarang bahwa dia di tahap perkembangan itu mestinya dia lalui dengan suatu. Itulah kehebatan orang-orang tua dulu, selalu mendudukkan kita pada saat tahapan-tahapan itu, seperti misalnya pada saat kawin itu, mata-mata koron tinggi. Itu orang tua itu menasihati sebetulnya apa makna dari perkawinan, bekal apa yang harus dibawa, apakah kamu sudah pernah mengitari dapur 7 kali seperti itu. Dia jawab gampang, oh sudah gampang itu 7 kali, padahal ada makna filosofis dari situ. Itu ajaran-ajaran seperti itu, dan saya harap silahkan saja kalau misalnya ada yang mau rekam ini, mau buat itu dan itu dirasakan ada manfaatnya, silahkan dibagi, di-share kepada siapapun juga, karena kita berkepentingan bahwa Indonesia ke depan ini jauh lebih baik. Baik, Prof, satu hal lagi yang menarik ini dari filosofi Apakah Sulapa ini, sudah Prof menguasai filosofinya, kemudian sudah didaftarkan pada hak kekayaan intelektual. Apakah di kemudian hari ini akan dimasukkan juga pada kurikulum pendidikan di sekolah dasar 9 tahun, lanjut ke menengah, dan juga menjadi mungkin salah satu mata kuliah dasar umum, Prof, kalau sudah masuk di perguruan tinggi? Harapannya bisa seperti itu, sehingga idealnya nanti itu bahwa anak-anak yang tamat, apakah itu SD 9 tahun atau SMP atau sarjana, itu sudah menguasai maknanya sekaligus implementasi dalam kehidupannya ya. Jadi tidak bagus juga kalau hanya menguasai filosofinya saja tetapi tidak terimplementasikan. Jadi mestinya dia terapkan ini, karena terus terang ada beberapa oknum yang saya kasih contoh tadi bahwa seorang pemimpin itu harus kaya. Sebetulnya kaya, pertanyaannya tadi kan kaya materi dan kaya spiritual. Ada kan banyak pemimpin ini yang sudah banyak uangnya, sudah banyak rumahnya, sudah banyak sawahnya, sudah banyak macam-macam banyak. Banyak istrinya. Tetapi dia tidak rasakan itu. Dia sebetulnya dia tidak kaya dengan itu, tetapi masih tetap merasa miskin. Buktinya yang bukan haknya dia ambil. Jadi dia banyak harta tetapi tidak kaya. Kepemimpinan Makassar, kepemimpinan orang Bugis itu, kaya itu bukan hanya materi tetapi spirit. Spirit bahwa kaya, kita merasa kaya sehingga tidak perlu lagi mengambil haknya orang lain. Seperti itu. Jadi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, agar 5 atau 10 tahun ke depan kita sudah punya Jenderal Muhammad Yusuf yang berikutnya, sudah punya Baharudin Lopa yang selanjutnya, Karaeng Galesong yang berikutnya juga ya, Prof ya? Iya, kita harapkan seperti itu karena itu integritasnya itu luar biasa. Itu banyak sekali cerita tentang beliau ini berempat ini, itu bisa beberapa episode ya untuk menjelaskan itu karena itu sangat menarik. Tentu saja masih ada pemimpin yang lain, tetapi ini yang sempat kita ingat ya pada hari ini 4 ini. Karena ini kita membahaskan Apakah Sulapa. Jadi 4 contoh sudah. Oh ya, soal Nenek Malomo, saya kepikirannya nenek itu, mohon maaf Prof, karena saya bukan asli dari Sulawesi Selatan. Ternyata untuk istilah nenek itu diperuntukkan juga untuk yang kita sebut kakek ya dalam bahasa Indonesia. Ya, nenek Malomo itu kakek. Jadi kakek, jadi memang Malomo itu dalam bahasa Bugis artinya kulitnya itu terkelupas. Kenapa terkelupas? Begitu tuanya. Begitu sudah tua beliau tetapi masih tetap menduduki jabatan sebagai pembicara ya, sebagai hakim di tempat itu yang memutuskan
bersalah atau tidaknya suatu perbuatan. Jadi begitu tuanya. Dan semakin tua semakin bijak. Bayangkan kalau cucunya saja dia hukum. Siapa mau hukum cucunya? Ditegur saja cucu itu kita tersinggung ya. Nenek itu, kakek itu menjadi tersinggung. Ini dia hukum cucunya. Hukum itu, adat itu tidak mengenal anak, tidak mengenal cucu. Siapapun juga yang melakukan pelanggaran, siapapun juga melakukan kejahatan, itu wajib dijatuhi hukuman, dijatuhi sanksi. Berani seperti itu karena sudah paham filosofi dari huruf sa yang ada di tengah. Sudah paham dan dia tidak mau korbankan itu siri. Iya. Sa itu tidak mau dia korbankan itu untuk kepentingan cucunya. Iya. Itulah namanya integritas tadi ya yang disebutkan punya integritas harkat dan martabat sebagai manusia. Baik, ini sebelum berakhir ini Prof, ada hal-hal mungkin yang akan disampaikan mengakhiri kebersamaan kita di Bincang Budaya ini Prof? Ya saya cuma imbau, artinya ini saya biasa juga diundang TVRI, Alhamdulillah RRI, memang kita harus keroyok ini. Kita harus kerjasama untuk menyebarluaskan ini. Kebaikan ini kita harus sebarluaskan. Saya tidak keberatan kalau ada tamu-tamu yang mau datang ke Barak Kakak ini. Mari kita berbagi. Mungkin ada ilmu yang lebih baik, bawalah ke sini. Nanti kita sebarkan di sini. Nanti kita fasilitasi di Barak sesuai dengan apa yang ada ya, apa adanya yang ada di sini. Tapi kita harus melakukan bersama-sama untuk kebaikan bangsa ke depan. Dan ini adat budaya ini adalah identitas kita sebagai bangsa. Baik Prof, kebersamaan kita di Bincang Budaya ini akan segera kita akhiri dan terima kasih untuk filosofi Apakah Sulapa ini. Ingat ini selalu ada pada setiap kegiatan atau ritual ya. Itu berarti setiap ritual itu akan hadir satu pemimpin. Minimal harus tahu dulu nih filosofi jadi pemimpin itu seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Prof, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi pada Bincang Budaya selanjutnya di Pro 4 RRI Makassar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.